kesimpulannya, selama belum ada belum ada sebuah keilmuan yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu menyambung ke Rasulullah dengan sanad-sanad yang sikoh, yang dipercaya, maka sampai detik ini statusnya adalah terputus. Jadi kitab-kitab yang dikatakan mereka bahwa ada sebuah karya tulis yang mengatakan menyambung, setelah saya cek tuh, itu kitab-kitab palsu, itu kitab-kitab buatan ini. Itu bukan kitab abad keempat, bukan. Itu buatan, itu barusan dicetak zaman-zaman kemarin ini. Jadi apa ini ya? Iya, gimana Kiai? Kenapa ulama-ulama dulu setelah Mbah Maimun tidak menganu? Kira-kira tipe kok Pak Kiai? Karena Mbah Maimun tidak meneliti. Tidak ada satupun kajiannya Romo Yai Maimun Jubair meneliti tentang silsilah Ba'alwi. Carikan. Iya, Husnudon. Jadi begini Pak Yai. Ada orang sholat, di bajunya ada warna coklat. Orangnya kan gak ngerti itu coklat apa temblek lincung, apa kotoran ayam, gak ngerti. Pada akhirnya dia husnudon. Kira-kira di waktu ada orang husnudon, kalau warna coklat itu adalah coklat, kira-kira sholatnya batal enggak? Iya. Tapi kalau ada orang sudah tahu jelas, setelah dicium toh baunya bau temblek lincung, ngerti positif kalau itu temblek lincung atau kotoran apa itu ayam, kira-kira bermakmum sama orang itu batal enggak? Batal Pak Kiai. Sehingga orang seperti saya atau seperti Kiai Imad atau seperti kiai-kiai yang lain kok masih mempercayai bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatir Rasul, maka dosa mereka. Haram. Karena sudah tahu. Seperti contoh panjenengan udah tak terangkan seperti ini. Sampai udah tak jelasin bahwa nasab Ba'alwi itu terputus dengan klaimnya klaimnya Syekh Ali Sakran yang mengatakan bahwa silsilah beliau itu nyambung ke Rasulullah lewat Ubaidillah. Panjenengan udah tak terangkan, tapi panjenengan tetap husnudon. Maka husnudon ini panjenengan salah itu. Sudah diberitahu kok, tetap husnudon. Wahdharil kadzib, dan hati-hatilah kamu dengan kebohongan. Bijami anwa'i, dengan 10 macam kebohongan. Fa innahu, maka sungguhnya al-kadzib, kebohongan itu munaqidun lil iman, adalah membatalkan iman. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minun. Innama itu ada ifadatul hasr. Hanya saja yang melakukan kebohongan dengan sengaja, sadar, itu orang-orang nggak beriman. Karena itu bahaya bohong itu. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Bohong itu ngajak manusia berbuat jahat. Kejahatan itu adalah menyebabkan manusia masuk neraka. Orang bohong sampai dia dicatat oleh Allah pembohong. Hatta ke masjid, si pembohong ke masjid. Sholat, si pembohong sholat. Baca Quran, si pembohong baca Quran. Dakwah, si pembohong dakwah. Sehingga nanti di hari kiamat ada Allah subhanahu, diceritakan oleh Nabi, ada orang yang banyak sedekah, banyak bangun masjid, banyak bantu, banyak ini. Maka ketika ditanya, apa yang kamu amalkan di atas dunia? Aku banyak sedekah ya Allah, aku bangun, aku bantu, aku dan aku lakukan itu karena ingin pahala kepadamu. Kadzabta, bohong. Ya kayak Gus Baha juga belum membantah sama sekali Pak Kiai.
Olehnya belum membahas karena Gus BH itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Sebagaimana ada perempuan, menurut orang banyak mengatakan gak cantik. Tapi saya teliti, perempuan itu Masya Allah, aduhai gitu. Jadi saya jatuh cinta sama perempuan, walaupun semua orang mengatakan, loh perempuan jelek kok dicintai gitu. Lalu saya mengatakan, wahai para pembenci-pembenciku, apabila engkau saya pinjamin mata kepala dan mata hatiku, tentu kau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Percaya nggak Pak Yai? Iya percaya. Lah ya. Jadi apa itu di waktu Imam Malik beristihad bahwa menyentuh wanita tidak batal, maka apabila ada seorang lelaki menyentuh istrinya, batal nggak menurut Imam Malik? Enggak batal. Kemudian setelah Imam Syafi'i beristihad, meneliti dari sekian banyak ayat Quran, meneliti sekian banyak hadis, dan juga beliau mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau punya istihad bahwa menyentuh perempuan, menyentuh istri adalah batal. Kira-kira orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i batal enggak? Persis seperti orang yang beristihad bahwa sanad ba'alwi seperti saya istihad, maka statusnya adalah batal munqati. Adapun Gus BH tidak komentar karena Gus BH tidak meneliti. Seumpamanya Gus BH meneliti dari semua kitab dan meneliti keberadaan Habib-Habib, aku yakin mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Oh. Iya Kiai. Pak Kiai, berapa kitab telitinya Pak Kiai? Apanya? Berapa kitab diteliti? Banyak kitab, baik kitab-kitab Ba'alwi atau kitab-kitab Kiai Imad atau kitab-kitab yang nyeleneh-nyeleneh itu. Banyak kitab yang kami teliti. Saya ini orangnya sering belajar. Iya. Saya kalau di kamar berarti belajar. Kamu melakukan itu liyuqala laka karim. Kamu melakukan itu supaya kamu dikenal, dibicarakan orang yang dermawan. Bohong kamu. Ada lagi yang dia tadi itu mengajarkan ilmu, membacakan kitab, Quran dan lain-lainnya. Aku lakukan itu untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong. Kamu kan supaya dikenal menjadi tokoh agama. Sampai ada yang mati dalam peperangan. Aku membela agamamu ya Allah, aku mati syahid. Kadzabta, bohong. Kamu supaya kamu dikenal menjadi pahlawan kan? Amalan segede itu dikatakan kadzabta, bohong, karena sudah dia maktub indallah kadzab. Karena sudah dicatat oleh Allah sebagai kadzab. Hati-hati. Jangan dibiasakan ada kidib dalam mulut. Jadilah orang yang shadiq. Wa kunu ma'as shadiqin. Orang yang jujur. Jujur itu Pak, ada jujur dalam ucapan. Ya, selalu benar kabarnya. Ada jujur dalam perbuatannya. Dia sholat, ya hatinya juga sholat. Tapi kalau sholat hatinya pengen dipuji sama orang, ini nggak jujur dalam sholatnya. Baca Quran bukan mikiri Al-Quran, tapi dienak-enakan supaya dia dapat piala misalnya. Nggak jujur ini bacaan Qurannya. Ada jujur hatinya, niatnya bagus. Hati sama yang diucapkan, hati sama yang dilakukan sama, malah hatinya lebih bagus. Jujur. Ada satu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika beliau mengembara mau belajar, sama ibunya dibawakan bagian warisan dari ayahnya. Ayahnya meninggalkan warisan tidak banyak,
Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada saudaranya, dibagi bagian Syekh Abdul Qadir Jilani dibawakan untuk biaya hidupnya lah, mondok mengembara cari ilmu, ditaruh ada di kantong, dijahit di kantong dalam, dititipkan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani kepada kafilah yang akan menuju ke Irak kalau nggak salah saat itu, atau ke yang lainnya, kan beliau dari Jailan itu. Di tengah jalan ada perampok, semua harta ini diambili semuanya. Dia masih kecil, ada yang iseng-iseng tanya, kau punya duit? Dari salah satu rombongan perampok, punya katanya. Berapa? 40 dinar, lumayan. Ya iseng, di mana duitnya? Di sini. Dipegang, bener ada duit. Lapor, bos, ini kecil punya duit 40 dinar. Yang bener, iya, bener punya duit. Di mana? Di sini. Berapa jumlahnya? Sekian. Dirobek, ya, betul. Loh, kenapa kamu ngomong beneran gini? Kami ini merampok. Ini orang-orang saya rampok ini semuanya. Kata Syarul ini, saya dipeseni sama ibu, nggak boleh bohong. Dan teman kamu tanya kepada saya harus jujur. Akhirnya kepala tadi dimikir, kepala rampoknya, ya Allah, ini anak kecil bagaimana menghargai ibunya. Diperintahkan untuk jujur, tidak melanggar. Kita setua ini dilarang oleh Allah untuk mencuri, merampok, tapi kita melakukan itu. Akhirnya ngomong sama semua anak buahnya, silahkan Anda melakukan perbuatan Anda sendiri, saya mau berhenti, saya mau tobat, dah nggak mau melakukan lagi. Kata mereka, bos, kamu ketua kami, kamu ngerampok, kami akan ngerampok, kamu tobat, kami akan tobat. Akhirnya dikembalikan semuanya barang-barang mereka ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu kemana nak? Saya mau belajar Pak. Sama siapa? Sama fulan. Boleh nggak aku ikut belajar sama mereka? Ayo. Akhirnya mereka jadi teman belajar dan sampai akhirnya jadi ulama semuanya. Ayo. Berkat apa? Jujur. Ini buat proposal, muridnya 30 tambahin 0, 300. Masya Allah. Yang hadir 200 tambahin 0 lagi, 2000. Kenapa? Supaya tambah banyak. Ini nggak jujur. Yang jujur, kejujuran itu yang akan membuat manusia tadi itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu dari hasil penelitian saya dan habaib atau kiai-kiai yang mendebat saya, pembenci yang mendebat saya, sampai detik ini belum ada yang mampu merobohkan pendapat saya. Bagaimana Syekh Ali Sakron mengklaim kalau dirinya dzurriyyati Rasul, sementara beliau itu mengatakan bahwa dzurriyyahnya itu mutasil sama Rasulullah itu lewat Ubaidillah. Tidak ada satu kitab pun, manuskrip satu pun yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Sayyid Ahmad. Semua kitab-kitab yang ada mengatakan bahwa Sayyid Ahmad anaknya cuman 3 saja, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Lagi pula Ubaidillah itu adalah gembong pembunuh, pembantai dzurriyyati Rasul. Mana mungkin ada orang memberi nama anaknya dengan nama orang yang pernah membantai keluarga mereka? Nggak mungkin.
Iya, iya, iya. Wong Rasulullah itu ada orang yang benci sama Rasulullah, bahkan tidak percaya dengan ajaran Rasulullah, bahkan sering menyakiti Rasulullah. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Rasulullah memberi nama anak dan cucu-cucu mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Lagi pula, dari zaman dulu, orang yang keturunannya Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, semuanya panggilannya adalah Sayyid. Kalau lelaki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Yang keturunannya Sayyidina Husain, kalau lelaki panggilannya Syarif, yang perempuan Syarifah. Sedangkan Habib itu adalah panggilan Dzurriyyatir Rasul dari Yaman yang telah diklaimkan oleh Habib Ali As-Sakran. Saya berani ngomong terang-terangan ini toh. Silakanlah siapapun orangnya, kalau pengen merobohkan pendapat saya silakan. Yang bisa mentaklukkan pendapat saya silakan. Nanti saya tak ikut kalau memang benar. Kalau nggak benar ya nggak ikut toh. Kayak situ kiri juga masih muhibbin Pak, kan itu loh Pak Kiai. Kalau masalah muhibbin, saya ini muhibbin kelas berat saya. Saya muhibbin. Nyampe sekarang tuh kalau ada Habib itu tak cium tangannya, cepipa-cepipi, bahkan tak sangoni, setiap minta transferan tak transferin. Saya ini apa itu kalau dibandingkan dengan mereka yang mengecam menghina saya itu, muhibbinnya itu jauh tinggi muhibbin saya. Uang besok itu kholnya Habib Anis, saya sama santri saya 600 tak kerahkan loh. Nah itu Habib Anis gimana? Nyambung. Habib Anis itu adalah Habib, bukan Syarif, bukan Sayyid. Kalau beliau tidak Sayyid, tidak Syarif, secara otomatis Habib Anis adalah Dzurriyyatir Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Menurut silsilah yang kami pelajari adalah terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya terputus, itu hanya sekedar terputus sanad silsilah, bukan terputus sanad keilmuan. Kalau sanad keilmuan, siapapun orangnya tetap kami hormati dan kami ikuti. Nah, artinya Habib Anis itu Habib nyambung. Habib Anis adalah Habib Dzurriyyah Rasul yang lewat jalur Ubaidillah. Kalau menurut Syekh Ali Sakran dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat beliau, yo nyambung. Kalau menurut Mukharrar Hudori Demak, ya nggak nyambung. Ya, kalau nggak nyambung, kenapa sampai masih ini memanggil Habib kepada beliau? Karena Habib itu adalah Dzurriyyatir Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Tapi kalau Dzurriyyatir Rasul yang selain Yaman, namanya Syarif atau Sayyid. Seperti tadi loh, saya itu sampai detik ini, saya tidak percaya dengan fatwa seorang ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Saya mengikuti pendapat seorang ulama yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Kenapa kalau saya nyampe bersikeras seperti ini? Apakah saya tidak peduli dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa apa itu menyentuh perempuan tidak membatalkan sholat? Dan apakah saya tidak meneliti bahwa Rasulullah dulu itu pernah berangkat jamaah, lalu ada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah menciumnya, kemudian setelah itu Rasulullah tetap sholat, tidak wudhu dulu. Saya tahu. Kenapa saya tidak mengatakan batal? Sebab Rasulullah itu adalah manusia basarun lakal basar, manusia yang tidak seperti normalnya manusia biasa. Beliau mempunyai min khosaisil anbiya, punya kekhususan. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Kita orang umatnya tidak boleh lebih dari 4. Rasulullah menyentuh istrinya tidak batal, kita batal, umat sebabnya. Sebagaimana saya mengatakan bahwa apa itu Habib Anis sanadnya tidak terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya tidak terputus bukan berarti saya memutuskan silsilah keilmuan, ya benar. Seperti contoh panjenengan terhadap saya, kenapa Pak Yai mengambil ilmu saya? Padahal Pak Yai udah tahu kalau silsilah nasab saya terputus dengan Rasulullah. Jawabannya apa coba? Jawabannya karena yang diambil bukan nasabnya tapi keilmuan, ya kan Kiai? Betul. Jadi di saat apa itu Rasulullah
apa itu tidak setuju dengan statement Abu Jahal. Begitu juga sahabat-sahabat tidak setuju dengan statement Abu Jahal. Tapi kenyataannya para sahabat mengikuti statementnya Ikrimah. Padahal secara secara keberadaan Abu Jahal, mereka itu telah jelek-jelekin Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sahabat juga mengikuti pendapat-pendapatnya Ikrimah, karena Ikrimah ini adalah seorang sahabat dan pendapat-pendapat Ikrimah dan lain sebagainya ini termasuk bagian daripada sahabat yang taat kepada Allah dan keilmuannya bagus.